Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun dimanapun berada teman-teman nonton video ini gitu ya. Hari ini seperti biasa kita kembali dengan segmen sharing is caring. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget ya buat dibahas kalau buat aku. Karena kalau kita bicara tentang hal yang mau dibahas hari ini, sebetulnya harusnya semua umat Islam di dunia itu punya goals mencapai ini gitu. Nah, jadi hari ini kita mau bahas 5 tips biar kita mudah masuk surga gitu ya. Amin. Mangga kita persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nih ya, kita bisa ketemu lagi dan insya Allah ini semakin bergerak terus, semakin tayang terus, maka semakin banyak kebaikan insya Allah buat kita peroleh dan juga buat teman-teman semua yang pantengin terus channel ini ya. Insya Allah tadi Wafa udah menyebutkan tentang surga. Jadi apa itu surga? Surga itu adalah ya endingnya atau cita-cita terbesar, akhir tujuan gitu ya dari perjalanan hidup kita itu adalah ya surga Allah gitu ya. Surga Allah itu akan kita dapat kalau kita mendapatkan ridhonya Allah. Jadi surga itu sebetulnya lebih ke rewardnya gitu. Tapi yang paling besarnya itu adalah ridhonya Allah. Ibaratnya contoh kayak gini aja. Ada seorang ibu ini ngasih tugas ke anaknya. Terus ibu ini bilang, Mama seneng banget ya kalau misalnya adek pulang sekolah langsung nyimpen peralatan sekolahnya di tempatnya. Atau Mama tuh seneng banget ya kalau satu adek tuh fast respon. Jadi kalau satu Mama Papa panggil itu langsung fast respon. Nah kalau adek bisa kayak gitu nanti Mama kasih reward. Pokoknya ada dapet mainan tiap minggu misalnya gitu ya. Nah, seru. Si anak itu dia pasti goalsnya itu langsung tujuannya itu apa? Mainan gitu ya. Nah, jadi si anak itu pasti, oh ya saya kalau mama manggil langsung gitu ya. Kenapa? Karena dia dapat mainan. Atau kalau teman-teman yang mahasiswa ya, kalau fast respon nanti mami transfernya ditambahin ya sama mami ya gitu ya. Seru jadi sekali. buat ongkosnya ditambahin. Nah, jadi akhirnya ketika ada panggilan dari orang tuanya atau orang tuanya minta tolong itu dia fast respon. Karena apa? Karena goalsnya dia itu yang terlihat oleh matanya itu adalah transferan nambah atau uang saku nambah atau dapat mainan. Pada sesungguhnya hakikat dari hadiah yang sebesarnya itu, yang paling besarnya itu adalah justru kasih sayang orang tuanya yang bertambah. Jadi hadiah itu sebetulnya bukan akhir. Hadiah itu bukan segala-galanya. Tetapi ketika anak itu fast respon atau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya, yang disuruh oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya itu ngasih hadiah itu mah ya sebatas ya reward aja. Tapi ending yang paling utamanya itu adalah mamahnya tuh sayang banget, mamanya bangga banget. Saya tuh punya anak fast respon, saya tuh punya anak nurut, saya tuh punya anak mudah banget dididik gitu ya. Itu kan kebanggaan, rasa yang happy itu sebenarnya itu justru reward yang paling besarnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebetulnya surga itu adalah reward aja. Jadi hadiahnya yang kayak mainan sama uang sakunya itu gitu loh. Tapi intinya itu adalah Allah itu ridho, Allah itu bahagia banget. Allah itu sampai kepada tujuan akhir dari penciptaan kita sebagai manusia dan disimpan di muka bumi itu adalah untuk memuaskan gitu ya, dalam artian ya tanda kutip ya, rasa Allah itu merasa bangga bahwa ternyata kamu tuh berhasil loh, sudah Allah ciptakan dan kemudian hidup dan aku teh ridho. Nah itu jadi itu jadi kayak gitulah gitu ya. Jadi intinya adalah di sana. Nah maka apapun yang kita lakukan itu memang kita itu harus diiming-imingi yang terlihat, yang terbayangkan gitu ya, baru menjadi semangat. Nah makanya surga itu sebenarnya bukan ending akhirnya, tapi surga itu memang lebih memudahkan kita untuk menjadi termotivasi gitu ya. Karena kan di surga itu
kebayang. visualisasinya Kayak di gitu. surga itu kan nanti di dalam Al-Quran kan apapun yang kita mau itu pasti bakalan dikasih. Yang dulu waktu di dunia belum dapat, di surga mah itu pasti akan dikasih gitu ya, akan dapat tanpa harus proses, itu bakal langsung ada gitu. Nah itu kan jadi kita termotivasi ya, karena enak berlelah-lelah. Tapi toh nanti gitu ya, nanti di akhirat nanti kita udah tinggal menikmati nikmatnya surga gitu ya. Nah, inti dari masuk surga itu adalah adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian maka gimana nih caranya agar kita bisa masuk surga? Hari ini kita akan membahas tentang 5 tipsnya gitu ya. Yang pertama itu adalah salah satu tantangan juga nih ya buat kita adalah istiqomah tanpa kepura-puraan. Aduh, Iya, lumayan ya, berat gitu. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah ya continue dalam kebaikan ya. Iya, jangan benar kan menang. Saya istiqomah loh apa tuh sholat subuh. Waduh, salah gitu. itu. Saya udah 5 hari. Teh gimana teh? Saya mau bertanya karena pernah ada yang bertanya. Saya mau bertanya, cara gimana ya? Saya tuh udah 5 hari ini tuh istiqomah tidak sholat subuh. Bukan istiqomah dong. Maksudnya dia berturut-turut maksudnya gitu ya. Berturut gitu ya. Nah, konsisten tidak sholat subuh lah ya, jangan istiqomah. Nah, tidak kalau sholat istiqomah itu artinya berturut-turut bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya tuh berturut-turut tidak melakukan kebaikan itu bukan istiqomah gitu ya. Jadi berturut-turut. Nah, tapi di sini ada satu kata kuncinya. Tanpa kepura-puraan. Jadi nggak pura-pura. Tidak bersandiwara. Nggak bersandiwara. Jadi Tidak pokoknya ya bersandiwara. konsisten aja, istiqomah aja terus, gitu ya. Nanti nyambung ke poin yang ketiganya. Jadi tanpa kepura-puraan ini identik dengan sendiri atau ada orang lain. Orang itu biasanya dia menjadi pura-pura itu kalau biasanya ada orang lain. Kalau sendiri maka itu aslinya. Nah, jadi istiqomahnya saya tilawah bagus, tartil gitu ya kalau ada orang dan ada orang lain. Jadi harus sama kualitasnya. Saya sholat pas lagi ada orang lain segitu kecepatannya gitu ya. Pas tidak ada orang lain lebih cepat lebih baik. Nah itu jadi berarti ya jangan-jangan belum istiqomah gitu ya seperti itu. Nah jadi istiqomah tanpa kepura-puraan. Ya pokoknya konsisten. Punten banget ya. Misalnya tuh kayak kemarin kan musim pencalegan misalnya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap caleg-caleg. Jadi rajin Jumat berkah. Apa tiap hari Jumat rumah ibu caleg itu atau rumah bapak caleg itu selalu banyak orang karena ada Jumat berkah gitu ya. Tiba-tiba tidak ada misalnya gitu ya. Itu gitunya atau karena masyarakat tidak memilih Jumat berkah ini tambahin racun. Astagfirullahaladzim. Iya ya, pundung kalau misalnya ini enggak mau gitu ya. Cuma itu juga kita harus berhati-hati ya, maksudnya kayak ya orang yang istiqomah dalam kebaikan ya apapun yang kemudian pokoknya dia lakukan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Next kemudian misalnya tuh ada orang yang beranggapan atau berkomentar apa, ya itu tidak menjadi hal yang berubah gitu akan keistiqomahannya. Gitu ya. Makanya dia lakukan aja gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh tanpa kelalaian. Ini keren ya. Ini disampaikan oleh seorang ulama ya yang bernama Zunnun Al-Misri. Beliau itu memang ahli tarekat ya. Mendekatkan diri sama Allah gitu, keilmuan yang memang sangat khusus di diri beliau gitu ya. Kalau kita lihat nanti kita ambil kesimpulan dari 5 tips yang akan dibahas hari ini, itu semuanya itu sebetulnya rangkaian yang menyatu gitu. Gitu ya. Tadi kan istiqomah tanpa kepura-puraan. Biasanya orang itu akan menyebutkan istiqomah saja. Tapi beliau itu ditambahi dengan tanpa kepura-puraan. Karena karena memang manusia itu ujiannya itu adalah itu tadi. Di saat ada yang muji, di saat ada yang melihat, di saat tidak ada yang melihat, di saat ada orang yang mencemooh, itu bisa jadi akan tak berubah gitu. Iya. Nah, makanya ini saya sangat suka banget baca karya-karya tulisannya dari ulama yang sedang dibahas ini ya, yaitu adalah Zunnun Al-Misri. Itu karena memang
ada hal yang memang oh ya itu relate banget, memang kita itu lebih seperti itu gitu kebanyakan Benar. ya. Kemudian yang kedua tadi ya, bersungguh-sungguh tanpa kelalaian. Jadi bersungguh-sungguh, konsisten aja gitu, tanpa kemudian ada sisi lalainya. Jadi kelalaiannya tuh diminimalisir. Ini buat yang perempuan ya, punten ya. Yang perempuan bisa tuh kayak lagi semangat, lalu tiba-tiba head. Wah, itu ya udah seperti itu kayak aduh gitu ya, kayak Iya, perjuangan banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya kita itu seolah-olah di saat kemudian kita misalnya tuh head, itu seolah seperti yang oke, kita beristirahat dari sholat, kita beristirahat dari tilawah, Stop nih semua. kita beristirahat dari, lalu kemudian apa? Oke, ini mumpung ada yang drakor ongoing nih gitu ya. Atau misalnya tuh, malah maraton dia drakor yang kemarin ongoing, saya bukan tipe orang yang senang nonton drakor, misalnya kemudian pas waktu di lagi head ini maka diselesaikan lah itu ya. 16 episode dibagi lamanya waktu head. Nah, itu Subhanallah. Istiqomah. Konsisten sekali. itu akan berat teh. Jadi itu akan berat. Kalau misalnya tuh kita bersungguh-sungguh di saat sedang tidak head, misalnya kita lagi bersungguh-sungguh rutin, tiba-tiba head kita ganti haluan karena mumpung lagi head gitu ya. Kita Benar ganti haluan, itu nanti setelah selesai itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Itu kita akan proses lagi, minimal itu biasanya apa? Minimal itu minimal banget ya, itu 3 hari atau 4 hari kita bisa kembali Benar. lagi, atau seminggu. Seminggu kemudian kita baru bisa lagi seperti pas waktu sebelum head, seminggu, minggu kedua, minggu ketiga udah mulai mau head lagi gitu, Iya. ya. Jadi pas udah mulai naik, high lagi. Nah, ya gitu Harus kan. dijaga pace-nya, pace ibadah. Nah, gimana caranya gitu ya? Maka itu adalah kembali ke poin yang pertama, istiqomah gitu ya. Jadi meskipun misalnya kita sedang head, tetapi bukan berarti kemudian kita melepaskan amalan itu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kita itu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, berarti ada waktu-waktu yang memang kita prioritaskan untuk sholat sekitar berapa menit, maka di saat misalnya sedang head itu terjadi, maka lakukan isi yang beberapa menit itu dikali 5 waktu itu, tetap itu amalan yang dekat dengan amalan sholat kita gitu. Jadi misalnya sholat zuhur, kita lagi nggak sholat, teman-teman kita pada sholat di kantor gitu, terus kita nggak sholat, maka yang waktu ini yang 5 menitnya ini atau berapa 10 menit gitu ya, karena ditambah wudhu dan lain-lain, maka itu pakai untuk yang memang mendekatkan kita tetap sama Allah. Misalnya ini kalau bab tilawah itu pasti akan menjadi beda ya. Ada yang enggak nih kalau lagi haid. Ada yang enggak, ada yang boleh asalkan yang ada terjemahnya ada gitu. yang di handphone, ada yang banyak lah. Kalau lah misalnya ternyata mengambil kesimpulan yang tidak tilawah di saat sedang head, maka masih banyak alternatif lain. Misalnya kita baca terjemahannya. Ya, kita kan tinggal buka searching di HP kita, di laptop atau di tabnya gitu ya, searching terjemahan surat ini gitu, terus kita baca terjemahannya saja atau tafsirnya, atau satu kita baca buku atau kita baca sirah, pokoknya yang tetap amalan yang memang mendekatkan kita itu dekat sama nilai-nilai kebaikan. Berarti lumayan kalau misalnya tuh kalau pas lagi tidak head, kita nggak pernah dengerin ceramah misalnya gitu ya, atau kita nggak pernah dengerin ilmu tentang ukhrawi, tentang tentang keimanan kita misalnya gitu ya, maka itu lumayan gitu di saat kita sedang head mah ada gitu 10 menit kita setel ceramah ustadz, ceramah Banyak kan yang ustadzah pendek-pendek ya siapa, sekarang ya. gitu ya. Nah setelin itu abis itu ya itu sebagai pengganti kita gitu, karena waktu kita tetap kita orientasikan untuk ibadah tapi diganti karena kita yang sedang head gitu. Nah kalau seperti itu insya Allah nanti akan mudah aja ya, akan mudah aja. Betul. Untuk kemudian naik lagi gitu ya. Nah jadi bersungguh-sungguh tanpa kelalaian gitu ya, ini ikhtiarnya. Apalagi kita nggak ada batasan, kita nggak ada yang tahu ya batas usia kita itu kapan gitu ya. Yang sudah usianya di atas belum tentu juga meninggal duluan gitu ya. Ada yang masih muda seperti yang di film yang sekarang lagi viral itunya gitu ya, itu kan itu juga masih muda ya, anak SMA gitu ya. Nah itu kan maksudnya usia kita nggak tahu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merasakan diperhatikan Allah di saat sendiri atau bersama orang lain. Ya, yakinlah bahwa kita itu kita ini terlalu, dunia ini sangat kecil di hadapan Allah karena Allah yang maha besar menciptakannya secara detail gitu ya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang lepas dari tatapannya Allah. Gitu ya. Dan itu menjadi bab iman. Ya. Gitu ya. Apa buktinya?
tidak semua juga harus bisa kita terima asal ada bukti gitu ya. Ada hal-hal yang memang itu bisa dijawabnya dengan bab keimanan. Pokoknya mah ya saya tuh akan harus kita mengimani bahwa Allah itu ada, dan salah satu buktinya adalah penciptaannya kita gitu. Adanya kita pun adalah bukti dari adanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Allah itu di mana? Allah itu sangat dekat dengan kita ya. Lebih dekat dari urat nadi gitu ya. Jadi Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat Maha mengetahui. Tapi karena kita itu lebih banyak dikasih tahunya Allah tuh di mana? Allah tuh ada di aras, jadi asa jauh gitu ya. Waduh, gitu. Harusnya di mana gitu ya, asa jauh. Rasulullah ge sampaikan ka naik buruk gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah itu sangat dekat, dan Allah itu sangat tahu gitu ya apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan di saat sendirian, apa yang kita lakukan di saat bersamaan gitu ya. Maka hati-hati di saat kesendirian. Karena biasanya orang itu masih bisa direm itu kalau banyakan, karena merasa diliatin ya, sama makhluk lah ya, lah gitu namanya ditium misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita sendirian apalagi sekarang ini menjadi tantangan akhir zaman ya, untuk melakukan kemaksiatan itu tidak harus keluar rumah. Untuk menonton hal yang gimana nggak harus kemana dulu, itu bisa ada di tangan, bisa ada di rumah, tinggal scroll, tinggal lihat, itu kan itu sangat mudah. Maka yang bisa mengeremnya itu adalah ya bab iman gitu ya. Yang bisa mengerem, oke, kita jangan lihat ini, oke, lihat yang ini, tuh kan kita yang bisa menentukan gitu ya. Ini lagi sendirian ngapain nih gitu ya, apa melakukan hal yang bermanfaat nih, besok mau ke kantor pagi-pagi, apakah lebih baik nyiapin perlengkapan besok mau ke kantor atau mau kuliah, atau misalnya tuh udahlah mumpung nggak ada orang mah udah ngapain gitu ya, yang ngelihat yang kalau dilihat ada orang lain mah malu ngapain lihat yang kayak gitu, tapi pas nggak ada itu maka merasa nggak ada yang ngeliat ini, padahal ya, Allah tetap melihat ya. Jadi merasa diperhatikan Allah. Kalau kita sudah merasa diperhatikan Allah, maka ya insya Allah kita akan terminimalisir lah dari perbuatan-perbuatan yang tadi, yang poin yang sebelumnya, dari hal yang lalai. Okay? Dan kemudian nyambung juga ke yang poin yang pertama, pura-pura. Jadi kalau kita sudah merasa ditatap oleh Allah, ya nggak akan pura-pura, dan mau pura-pura gimana gitu ya. Mau sampai ke kolong iya gitu kan, yang tahu tentang kita aja. itu kan Ya dalemannya juga ya itu Allah, yang tahu hati kita, bisikan baru niat, atau kita tuh nyinyir ke orang kena naon lah dak ini mah di dalam hati, tapi kan Allah nggak tahu gitu. Kenapa ada saya mah henteu seri, maksudnya nggak nyinyir, nggak gimana ya, karena apapun yang ada pada hati kita itu akan kelihatan bagaimanapun gitu ya. Jangankan oleh Allah langsung ya manusia juga akan bisa merasa kok ini orang yang tulus, ini di hatinya yang baik-baik saja, atau ini yang, apalagi kalau misalnya itu langsung kelihatan. Punten ya, bisa tiba-tiba ada teteh-teteh yang mentertawakan ibu-ibu ya yang kemarin viral ya, itu kan ya seperti itulah ya. Padahal kan kita juga tertawa misalnya tuh karena apa ya Allah yang maha mengetahui gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang terbersit, apa yang hanya baru terniat gitu, baru niat saja. Maka ya ini bab iman, maka kita harus sangat mengimani bahwa kita itu diperhatikan Allah di saat sendiri maupun di saat orang lain, bersama orang lain. Ya. Kemudian yang keempat adalah menunggu kematian dengan kesiapsiagaan. Ya, jadi siap siaga. Jadi kematian itu kita tunggu dengan kondisi siap siaga. Kalaupun satu saat ini meninggal ya siap siaga, berarti ya saat ini pun ya kita siap gitu ya, seperti itu. Jadi kemarin saya tabungan makanin banyak. Waduh. Kita buat siapa iya, gitu. Gimana ya, sayang banget sampai kerja gitu ya. Jadi menunggu kematian dan kesiapsiagaan, karena ada nanti insya Allah ya next ada masuk ke materi yang selanjutnya ya, itu ciri-ciri hati yang mati. Waduh. Ya, ada ciri-ciri hati yang mati. Itu ya. Salah satunya adalah mengantarkan jenazah, memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, tapi tidak menambah keimanan. Wah. Jadi hanya sebatas ya. Ya udah weh, rutinitas gitu. Ngantar ke numawat gitu. Ya udah banyak dah besok kayak numawat gitu. Gitu. Iya sih emang. Ya gitu, besok gak ada yang tapi justru adalah kematian itu adalah sebaik-baik guru yang bisa memberikan nasihat bahwa secapek-capeknya, seberhasratnya kita akan dunia gitu ya, sesungguhnya kita itu sedang mengantri di antrian menuju kepada kematian gitu ya, maka bersiap siagalah. Dan ngerinya nggak tahu antrian berapa ya. Ya benar. Dan terakhir gitu ya adalah introspeksi diri sebelum dihisab. Nah kalau salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mengintrospeksi diri kita itu adalah di saat sebelum tidur.
Jadi badai bobo tuh kita tuh ya berintrospeksi. Sehari ini saya melakukan apa gitu ya. Andaikan ada kesalahan kepada siapa, oh ya astagfirullah tadi menurut saya terlalu herenya kayak bercandanya terlalu deh gitu ya ke si fulan. Maka sekarang gampang ya kita tinggal WA. Maaf Atau ya. misalnya tuh aduh saya tadi tuh agak nggak enak sih sebetulnya ketika sama teman saya dibilang gemukan misalnya gitu ya. Padahal setelah itu kan oh iya ada emang benar ketang gitu ya. Emang Kita iya sih, memaafkan gitu kayak gitu. Kemudian termasuk juga kita menghisap diri kita bab sholat, bab ibadah hari ini sholat yang tepat waktu itu kapan aja gitu ya. Introspeksi diri itu meringankan atau melatih kita sebelum adanya penghisaban yang betulannya nanti ya, seperti itu. Nah ini tips ya dari ulama kita yaitu Zunnun al-Misri tentang bagaimana caranya kalau kita ingin masuk surga. Salah satu tipsnya adalah ini, istiqomah tanpa kepura-puraan, kemudian bersungguh-sungguh tanpa kelalaian, merasakan diperhatikan Allah saat sendiri atau bersama yang lain, menunggu kematian dengan kesiapsiagaan, lalu introspeksi diri sebelum dihisab gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita terus ya lurus di on the track, di jalan kebenaran sampai kemudian nanti Allah mentakdirkan kita menuju kematian dengan cara yang paling nikmat yaitu adalah husnul khatimah gitu ya, lalu dimudahkan di saat masuk ke alam kuburnya, lalu setelah itu pun masuk padang mahsyar pun dimudahkan bertemu dengan Rasulullah dan kemudian Allah memberikan ridho dan memberikan hadiah yaitu masuk ke dalam surga Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Itu Teh Wafa. Iya. Terima kasih Ama. Ini 5 poin yang sepertinya tuh terdengar seperti nasihat klasik ya. Iya, benar. Diulang-ulang terus kayak, ayo ibadah tuh harusnya istiqomah gitu. Iya. Makanya kita mengenal kayak hadis apa istilahnya, Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi terus menerus gitu ya daripada yang gede terus udah aja nanti teh nggak beramal lagi. Ini nasihat-nasihat yang tadi ya terdengar klasik dan diulang-ulang tapi ya memang harus diingatkan mungkin ya karena kadang terasa gini doang tapi ternyata kitanya juga belum bisa mengoptimalkan nasihat. Tapi kalau udah ada lagi terpuruk ada sabarnya itu kayak pasif banget gitu, pasif banget ya. Udah sabar ya. Udah gimana lagi bilang sabar. Memang ya itulah ya kan memang hidup kita di dunia ini memang diuji dengan kesabaran, hal yang menuntut kita untuk bersabar dan berjuang kan. Iya betul. Kayak tadi yang Ama bilang masalah apa ya, merasa diperhatikan oleh Allah nih kayaknya jadi banyak apa sih maksudnya jadi poin yang perlu aku remind ke diri aku sendiri gitu. Apakah kualitas dan kuantitas ibadah aku itu sama ketika sendiri atau ketika sendiri dan ketika dengan orang lain gitu. Karena gitu suka kerasa alam bawah sadar itu ada orang lain masa sholatnya tuh bentar gitu tapi di rumah pas pas sendirian kayak ketrikul doang gitu. Tapi pas sama orang pas ngimamin kayak wah masa nih gitu kan hafalan saya nggak diliatin kan kadang suka gitu-gitu ya. Kadang suka iya. Itu hal yang harus selalu aku ingat bahwa salah satu indikator aku ikhlas beribadah tuh mungkin itu ya. Aku juga pernah dapat materi dari salah satu guruku tuh. Beliau bilang masalah tadi kan karena ada bahasa istiqomah tanpa kepura-puraan, terus kita beribadah itu baik sendiri maupun dengan orang lain tuh sama gitu ya. Karena beliau tuh bilang ikhlas itu ada sebelum ibadah, saat beribadah dan setelah. Dan itu tuh kayak harus di review terus setiap niatnya gitu. Niatnya tuh udah bener nggak gitu. Mungkin di awal bener gitu ya. Terus pas kejadiannya belok gitu. Nah nanti pas akhirnya pokoknya terus harus kita evaluasi niat kita gitu. Jadi mungkin awalnya benar tapi pas tengah-tengah ada belok dikit, nanti di akhir ada belok lagi. Nah dan kadang-kadang itu teh terjadi begitu saja ya niat-niat belok ini. Cuman semoga dengan kita sadar saya nggak boleh hanya gini. sepersekian detik langsung. Iya, astagfirullah gitu nggak boleh gitu. Itu sih kayak kalau udah mulai digoda syaitonir rojim ini. Kita sadar yang penting kalau Ama suka bilang kita sadar bahwa kita lagi tidak baik-baik saja atau kita lagi oleng. Dengan kita sadar aja itu kan bentuk kasih sayangnya Allah ya. Allah teh ngasih sadar salah gitu kan. Maka ketika misalnya benar betul ya salah satunya
nanti ya next kapan-kapan kita bahas juga tentang mentertawakan diri sendiri. Sering saya. Tapi Mudah-mudahan saya gitu. mentertawakan diri sendiri dan kemudian memaklumi gitu ya, memaklumi apa yang kita lakukan. Karena itu salah satu bentuk juga untuk hidup ini lebih ringan juga gitu, karena Iya, kita ya. tuh terkadang berat banget gitu ya menghadapi kehidupan, jadi seolah-olah nggak, hidup tuh udah nggak lucu lagi gitu. Padahal mah banyak. Padahal lucu gitu, Padahal kadang kan suka lucu gitu ya kadang-kadang ya. Nah itu ya, kita tuh sangat mudah menangkap kelucuan orang lain, padahal diri kita juga termasuk Sama. komedian. Lelucon juga hidup kita. Terus kayak gitu ya, memang ya next lah insyaallah ya. Ya, Masya Allah. Ya, begitu ya teman-teman, 5 tips dari siapa tadi namanya? Dari Zunun Ya, Al-Misri. salah satu ulama ya, Zunun Al-Misri. Ketika ditanya dengan cara apa seseorang itu bisa meraih surga, nah beliau ini menjawab tadi ya dengan 5 perkara. Yang pertama tadi, istiqomah tanpa kepura-puraan, kemudian bersungguh tanpa kelalaian, kemudian merasa diperhatikan Allah di saat sendiri maupun bersama orang lain. Yang keempat, menunggu kematian dengan kesiapsiagaan. Ini agak mengerikan tapi harus ya, karena tadi kita mengantri untuk menjadi mayit tapi nggak tahu antrian keberapa. Dan nggak bisa kayak gini, mangga teh duluan. Bisa duluan. Bisa ya. Sama baik, silakan dulu. Karena kita juga nggak tahu kita antrian nggak tahu keberapa antrian gitu. berapa gitu. Kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Ternyata saya duluin wafat, ternyata malah ini apa namanya itu justru Iya, lama malah gitu. saya- begitu memangnya gitu. Terus Iya. yang terakhir tadi ya, introspeksi sebelum dihisab. Jadi kalau Amba suka ngajarinya, hisablah diri sendiri sebelum dihisab gitu. Iya, benar. Belajar ya, bukan berarti kita maha bisa menghitung amalan, enggak, tapi kita kayak menghitung kira-kira tadi seharian ini lebih banyak main-mainnya atau lebih banyak berkecimpung dengan kebaikan gitu. Iya. Karena dengan gitu pas sadar, iya kayaknya seharian ini kayak cuma gogoleran, cuma rebahan, cuma nonton. Kan suka menyesal ya pas tidur, ya tadi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, benar. Malah kita kalah sama diri sendiri gitu. Malah cuma nonton Netflix doang. Masya Itu, Allah. Masya Allah, ya. Itu nyebutin merek. Oh iya, jadi endorse ngapain? Oke, terima kasih. Ya, Mas Sandra, alhamdulillah. sudah ya terkait Mohon surga ya. ini ya. Semoga tips-tips tadi bisa kita senantiasa amalkan, senantiasa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Begitu pula yang menyampaikan ya, semoga kita sama-sama Iya bisa. benar-benar. Ya, sebenarnya intinya adalah Iya. buat saya pribadi. Ya, aku juga kalau bikin video suka deg-degan, kayak aku udah kayak gitu dulu ya. Gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa, itu Jadi kita menasehati diri kita Iya. sendiri. Itu semoga bisa juga kita aplikasikan sampai Amin. akhir nanti ya, kita menjemput kematian dengan husnul khotimah. Itu teman-teman ya untuk sesi pertama tadi, untuk sesi yang hari ini gitu, kita bahas tentang surga dan 5 cara meraihnya. Aku tutup dulu. Terima kasih. Oh iya, kalau teman-teman punya ide misalnya mau bahas apa, di komen aja gitu. Kalau kita habis ide nanti kita pakai tutup gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.